Selamat hari ulang tahun Persebaya Surabaya yang ke-93. Happy birthday Persebaya Surabaya. Semoga semakin jaya dan berprestasi. Wani. Yes, kita harus semangat dong mengucapkan hari jadinya Persebaya Surabaya. Ya, Iya. Bung Jas tahu gak Persebaya Surabaya ini adalah salah satu klub tertua di Indonesia. Iya, saya tahu. Iya, kan sudah 93 tahun ya. Iya. Bahkan mereka sudah lahir sebelum berdirinya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dan Persebaya merupakan salah satu klub yang juga menjadi pendiri dari PSSI. Artinya ini klub yang memiliki sejarah yang panjang, prestasi yang besar. Ya, mereka banyak sering menjadi juara di kompetisi perserikatan. Kemudian pada saat penggabungan Liga Indonesia, saya juga nonton nih Persebaya pada saat penggabungan Perserikatan dan juga Galatama menjadi Liga Indonesia, yaitu pada musim kompetisi 96-97 pada saat Persebaya Surabaya menjadi juara, dan juga pada tahun 2004 pada saat Persebaya Surabaya kembali menjadi juara Liga Indonesia. Ini klub yang prestasinya luar biasa dan juga disegani di kancah sepak bola Indonesia. Selain itu, Bung Jas, banyak pemain-pemain yang diorbitkan oleh Persebaya Surabaya yang merupakan produk asli mereka. Pembinaan pemain-pemain muda di Persebaya yang berjalan sukses. Iya. Ya, kalau saya tahu dulu itu ketika saya menonton Persebaya, kita bahas yang dulu-dulu ya. Iya, Kita iya. bahas yang dulu-dulu, yaitu ada Yusuf Ekodono, ada Anang Maruf, ada Bejo Sugiantoro, kemudian ada Uston Nawawi. Ya, ini pemain-pemain yang pernah saya nonton tentu dari layar kaca ya, karena saat itu juga siaran langsung dari Liga Indonesia juga setiap pekannya itu reguler di salah satu stasiun televisi swasta, dan saya menyaksikannya dari layar kaca. Kemudian saya juga melihat bagaimana Jackson F. Tiago menjadi top scorer pada saat Persebaya menjadi juara pada tahun 97. Pemain yang luar biasa berkontribusi untuk suksesnya Persebaya, baik sebagai pemain dan juga sebagai pelatih, bersama juga dengan tadi pemain-pemain lokal yang saya sebutkan, yang saya nonton ketika Persebaya Surabaya berkompetisi. Kurniawan Dwi Wilanto juga pernah menjadi juara bersama Persebaya Surabaya. Artinya ini tim yang juga mengandalkan banyak pemain-pemain lokal. Apakah itu memang hasil binaan dari akademi mereka, atau juga pemain-pemain lokal yang berasal dari klub lain atau dari akademi lain. So, mereka sangat fokus untuk perkembangan pemain-pemain Indonesia agar mereka juga nantinya bisa berprestasi di level nasional ataupun internasional bagi tim nasional Indonesia. Di mana tadi saya berbicara dulu, kalau sekarang kita melihat banyak pemain-pemain Persebaya juga yang bahkan bisa mengguncang sepak bola internasional. Andik Firmansyah kita tahu, Evan Dimas, kemudian Hansamu Yama yang sekarang bermain di Persebaya Surabaya ya. Ini adalah pemain-pemain yang sekarang diorbitkan. Rahmat Irianto, Supriyadi, dan juga Marcelino Ferdinand, dua wonderkid yang akan lebih banyak nanti membela Persebaya Surabaya seiring berjalannya waktu. Kita tahu Marcelino Ferdinand lebih muda daripada Supriyadi dan belum menembus ke tim senior. Supriyadi sudah masuk sebagai salah satu anggota skuad tim senior dari Persebaya Surabaya, dan kita lihat bagaimana Persebaya Surabaya di kancah Liga 1. Saya berbicara Liga 1 ya, karena Liga 1 ini kan dilabeli belum lama, 2017, 2018, 2019, dan sekarang 2020. Nah, kalau kita berbicara soal performa Persebaya di Liga 1, sebelum saya membahasnya lebih lanjut, saya ingin tanya dulu nih ke Bung Jas yang di sebelah saya. Kan dia sudah nonton sejak tahun lalu Liga 1. Nah, kamu kan nonton banyak juga nih pertandingan Persebaya kan? Iya. Nah, kamu lihat seperti apa sih ciri permainan Persebaya Surabaya? Mereka fighting spiritnya tinggi. Oke, and then? Ya, mereka juga tidak mau give up. Nah, itu adalah karakter permainan atau gaya bermain dari Persebaya Surabaya, Bung Iya. Jas ya, yang kita kenal dengan ngosek atau ngeyel ya. Artinya para pemain Persebaya itu bisa keluar dari situasi yang sulit atau juga bangkit setelah mungkin mereka kalah atau meraih hasil seri dalam sebuah pertandingan, dan kemudian bisa meraih hasil positif di pertandingan berikutnya. Jadi kita lihat bahwa ciri khas permainan Persebaya Surabaya ini yang membuat mereka menjadi tim yang sebetulnya sulit
kalahkan. Bahkan kita tahu pada saat mereka statusnya sebagai tim promosi pada tahun 2018 di Liga 1, mereka bisa finish di top 5. Mereka bisa masuk ke papan atas. Kemudian lebih bagus lagi, tahun lalu 2019 mereka finish sebagai runner up. Iya. Dengan pelatih yang juga pernah membela Persebaya Surabaya, yaitu Aji Santoso. Masuk ke musim baru ini, kan teman-teman juga pernah mendengar dan menonton video-video kita sebelumnya, di mana kita juga menjagokan nih Persebaya Surabaya sebagai salah satu calon juara dari Liga 1 tahun 2020. Oke, memang Persebaya belum bisa menang di 2 game awal mereka, tapi itu bukan berarti berakhir harapan bagi Persebaya untuk menjadi juara. Karena kita lihat dong, sekarang kualitas dari skuad Persebaya Surabaya, ya, pemain-pemain asingnya sudah sebenarnya menyetel secara individu, baik secara teamwork. Untuk mencetak gol, Persebaya Surabaya tidak mengalami masalah. Mereka banyak menciptakan peluang, banyak bisa mencetak gol. Tapi yang berkali-kali selalu kita bahas di video-video channel YouTube Bola Bung Pinder tentang Persebaya, yaitu koordinasi yang belum rapi di lini pertahanan. Dan itu wajar. Ya, ada 2 pemain yang sudah hengkang, Ruben Sanadi dan Otavio Dutra. Masih ada serangkaian perubahan yang coba dilakukan oleh Coach Aji Santoso yang memang belum membawa hasil yang baik untuk rapatnya koordinasi di lini pertahanan. Penjaga gawang juga baru Rifki Mokonompit, yang saya juga tidak bisa menyalahkan karena memang belum rapinya koordinasi di lini pertahanan. Tapi kita melihat bahwa harapan bagi Persebaya cerah di masa depan, karena juga ada beberapa pemain muda yang sekarang diorbitkan oleh Persebaya Surabaya di skuad mereka. Ada Rizky Ridho, ada Koko Ari Araya, kemudian Supriyadi yang tadi saya katakan sudah masuk ke skuad inti dari tim senior Persebaya Surabaya. So the future is bright. Tinggal sekarang bagaimana Coach Aji Santoso melihat kekurangan yang terjadi di Persebaya dan mencoba membenahinya secepat mungkin. Sementara memang kompetisi berhenti, kita tahu ada rencana untuk kompetisi dimulai lagi pada bulan September. Akan ada sentralisasi wilayah, yaitu kompetisi rencananya akan dimainkan hanya di Pulau Jawa saja. Itu juga akan memberikan peluang besar bagi Persebaya untuk berprestasi di Liga 1 setelah sebelumnya mereka menempati peringkat 5 2018, runner up 2019. Ya, bisa jadi disinilah sekarang peluang Persebaya untuk menjadi juara, meskipun tantangannya berat karena ada banyak tim-tim lain juga nih yang melakukan perubahan-perubahan besar di skuadnya. Persib Bandung, Persija Jakarta, Bali United, Bayangkara FC, bahkan Madura United yang saya kira masih juga sebagai salah satu tim kuda hitam yang berada di kompetisi Liga 1. Jadi kita melihat bahwa tantangannya berat, tapi harapannya dan peluangnya bagi Persebaya untuk menjadi juara masih ada. Sekarang tinggal kita menunggu bagaimana nanti perubahan-perubahan yang tentu akan dilakukan oleh Coach Aji Santoso, yang salah satunya saya apresiasi dan saya melihat adalah sebuah penerapan sistem yang luar biasa dari Coach Aji Santoso, adalah rotasi pemain di starting lineup, yaitu pemain tidak digaransikan tempatnya kecuali mereka bisa bermain konsisten. Itu yang membuat Persebaya Surabaya sulit dibaca pola permainannya menjelang musim lalu berakhir, di mana mereka sempat tidak terkalahkan dalam jangka waktu yang panjang, bisa menang away juga melawan beberapa tim kuat. So, sambil kita menunggu bagaimana nanti kiprah dari Persebaya Surabaya ketika nanti kompetisi sudah lanjut lagi, untuk sementara kita berdua hanya ingin mengucapkan all the best, wish you good luck Persebaya Surabaya, dan salam hormat kepada salah satu supporter fanatik dan juga yang memiliki basis yang besar di Indonesia, yaitu Bonek. Salam hormat kita kepada Bonek yang selalu setia mendukung dan juga memberikan masukan-masukan bagi Persebaya Surabaya yang kita biasa ikuti perkembangannya di media digital ataupun di media cetak, ya. Jadi kita tahu bahwa Bonek juga mensupport habis-habisan kepada Persebaya Surabaya, dan di sanalah kita melihat bagaimana pentingnya kelompok supporter yang memberikan support yang positif bagi timnya. All the best
no hit, Only football. salam sepak bola.